Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ajeng Prastika, NPM 2001-03-1011 dari kelas PGMIB. Pada materi kali ini akan membahas mengenai optik dan sifat cahaya. Cahaya yaitu energi berbentuk gelombang elektromagnetik kasat mata dengan panjang gelombang 380–750 nanometer serta tidak membutuhkan medium perantara. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari bagian sendiri dan cahaya yang memancar dari benda akibat bantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contohnya, ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah tersebut. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, berkat cahaya pantulannya sejajar. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya senter dapat menembus meski ada penghalang. Yang keempat, cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang ataupun lebih. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Kelima, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya seperti gambar ini. Keenam, cahaya dapat mengalami penguraian. Penguraian atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya ketika terjadi pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu putih, kemudian dibiaskan oleh titik air hujan. Yang ketujuh, cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah yang sempit. Kedelapan, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Lensa cembung dan cermin cekung. Pada lensa cembung atau positif, sinar dapat mengumpul disebut konvergen, dan pada lensa cekung negatif, sinar dapat menyebar disebut divergen. Lensa cembung memiliki tiga sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus pasif F akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Tiga sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus pasif F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa O akan diteruskan. Mata. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Bagian depan mata yang transparan dan berbentuk cembung disebut dengan kornea. Iris atau selaput pelangi terletak di bagian tengah mata. Bagian ini yang paling mudah dikenali dari mata. Saat cahaya memasuki bagian depan mata melalui kornea, pupil akan memindai jumlah cahaya yang masuk. Kemudian cahaya akan melewati otot siliaris yang berfungsi mengatur gerak lensa. Cahaya akan jatuh ke dalam retina dan berubah menjadi sinyal listrik. Jenis-jenis penyakit mata.
Ada iritasi mata, presbiopi, katarak, glaukoma, konjungtivitas, dan ablasio retina. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.